Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam Unima Mapalus. Memberi edukasi, alam takkan jadi guru. Nah, jadi pada video kali ini saya diminta bantu oleh rekan-rekan dosen, khususnya dari dosen-dosen senior ya, yang memang dalam mengakses LMS Unima Mapalus ini mungkin ada kendala-kendala ya yang dialami. Jadi nanti saya akan membuat tutorial ini berdasarkan pengetahuan saya sejauh yang selama ini saya lakukan ya. Jadi berdasarkan pengalaman, minimal dengan cara yang selama ini saya sudah lakukan ini, saya sudah melakukan proses belajar mengajar di LMS Unima ini. Jadi yang harus kita siapkan itu yang pertama adalah silabus mata kuliah. Ya, ini untuk kebutuhan nanti di LMS ya. Kemudian cover. Nah, ini covernya nanti yang akan tampil di bagian dashboard. Nah, kemudian kita akan coba langsung login ya. Minimal 2 itu yang perlu disiapkan. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan misalnya PowerPoint, kemudian video-video pembelajaran, nah itu boleh ya, atau yang lain juga boleh. Silakan dipersiapkan sebelum kita masuk ke LMS. Nah, sekarang kita mau login, kita klik login. Nah, ini kita sudah masuk ke dashboardnya LMS Unima. Ini adalah tampilan awalnya. Kita bisa melihat di sini sudah ada mata kuliah yang kita ampu ya, Nah, yang pertama Bapak Ibu silakan kalau ingin menukar bahasa itu ambil yang di bagian atas ya, supaya lebih mudah memahami perintah di LMS ini. Yang awalnya bahasa Inggris diubah ke bahasa Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin tetap di bahasa Inggris juga silahkan ya. Tidak harus diubah bahasanya. Nah, ini tampilan dashboard saya. Ini sudah saya berikan cover. Tadi ada satu yang sengaja saya hapus covernya supaya bisa memberikan contoh kepada Bapak Ibu bagaimana cara menambahkan cover tersebut. Nah, kita coba yang sebelah kanan atas saja. Edit setting atau edit setelan. Nah, kalau yang nama lengkap kursus, kemudian nama singkat kursus, ini mungkin dibiarkan saja ya Bapak Ibu ya, karena ini sudah dari Puskom ya, mungkin begitu. Nah, yang perlu kita sesuaikan mungkin ini Bapak Ibu, tanggal mulai kursus. Kita mulai mata kuliah ini diajarkan tanggal berapa. Nah, misalnya kita anggap saja hari Senin ya, tanggal 20 September 2021. Nah, kita klik tanggal mulainya 20 September. September 2021. Itu kita mulai kan jam 8 misalnya. Jam 8.00. Nah, kalau tanggal berakhir kursus ini Bapak Ibu ya, ini misalnya kita lihat di kalender tadi itu tanggal 20 Desember misalnya kita ingin tanggal berakhir kursus. Nah, ya jam 8.00. Nah, kalau di bagian deskripsi ini Bapak Ibu ya, ini ada arahannya. Kalau Bapak Ibu agak bingung, silahkan klik tanda tanya, kemudian dibaca. Ini peruntukannya untuk apa kolomnya ini. Nah, kalau saya masukkan saja di sini deskripsi mata kuliah dan nomor kontak dosen pengampu. Ya. Nah, ini di bagian untuk menampilkan covernya itu Bapak Ibu, di sini kuncinya tempat kita mengupload foto. Itu bisa ya, cara yang pertama kita bisa klik tahan ya, klik tahan fotonya ini yang ada di laptop kita. Klik tahan, kemudian ditarik ke sini ya, yang bagian lepaskan berkas di sini untuk mengunggah. Nah, kalau Bapak Ibu bingung dengan cara itu, Bapak Ibu boleh langsung saja klik ini. Nah, untuk menambahkan foto tadi, kemudian pilih file. Ini kemudian silakan pilih filenya
Saya ini saja, kemudian diunggah file ini. Nah, ini sudah terupload ya Bapak Ibu ya. Tekan saja simpan dan tampilkan ini. Apakah sudah berubah? Kita reload. Nah, kita reload itu dashboard. Apakah yang sebelumnya tidak ada cover, sekarang sudah ada covernya. Nah, ini ya. Di sini sudah ada covernya mata kuliah yang tadi kita mau edit. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan awalnya akan begini, masih kosong ya. Masih ada announcement, kemudian topik 1, topik 2-nya masih kosong. Nah, untuk mengubah ini Bapak Ibu, supaya kita bisa menambahkan, nanti mengedit, klik yang hidupkan mode ubah yang sebelah kanan atas ini ya. Ini adalah tampilan di mana kita bisa mengedit ya, atau menambah berbagai informasi yang kita perlukan untuk perkuliahan kita di mata kuliah ini. Kalau yang saya buat di sini adalah welcome to this course. Nah, di bagian announcement ini ya, atau terserah Bapak Ibu mau membahasakannya seperti apa. Nah, di sini juga saya buat covernya, kemudian identitas mata kuliahnya. Nah, bagaimana cara membuat ini? Adalah ini di bagian deskripsi ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan foto itu berada di bagian atas. Nah, berarti yang kita tambahkan pertama itu Bapak Ibu adalah foto tersebut. Ini kita klik foto, ada ikon foto ya. Kemudian jelajah repository. Kemudian di bagian ini pilih file. Nah, ini nanti dia akan masuk ke file yang ada di perangkat kita. Kalau saya kan di laptop ini. Dengan cover ini ya diklik. Kemudian setelah itu langsung diunggah file ini. Nah, di bagian ini jelaskan gambar ini. Nah, ini deskripsi gambar ini terserah ya Bapak Ibu, buat saja cover atau apa. Ini tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, yang penting itu ukuran gambar ini Bapak Ibu ya. Apakah mau ukurannya yang besar atau yang kecil. Misalnya dengan 200. Nah, ini yang penting di checklist ukuran otomatis, dia akan otomatis nanti menyesuaikan. Nah, ini ya sudah agak lebih kecil, simpan gambar. Nah, ini Bapak Ibu terlihat di sini saja sudah kecil ya. Ini tampilkan deskripsinya, sudah kita klik. Kemudian ambil simpan dan kembali. Ini yang saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu silahkan apakah mau foto Bapak Ibu sendiri, kemudian perkenalkan diri dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang ingin kita tampilkan di bagian atas ini. Misalnya kita ingin menambahkan nanti silabus misalnya atau RPS begitu ya. Nah, itu silahkan. Nah, klik saja itu tambahkan aktivitas, kemudian klik sumber, klik file. Karena silabus ini dalam bentuk file ya Bapak Ibu. Klik file. Nah, ini di bagian nama silahkan disesuaikan saja. Misalnya dibuat silabus mata kuliah apa begitu. Silabus. Nah, di bagian deskripsi ini misalnya ini tergantung dosen masing-masing ya Bapak Ibu ya. Misalnya mengarahkan mahasiswa untuk membaca silabus ini, tujuannya untuk apa misalnya. Kalau ini yang saya sudah buat ini seperti ini, silahkan dibaca silabus mata kuliah ini agar mahasiswa lebih memahami alur perkuliahan. Nah, kalau Bapak Ibu silahkan disesuaikan saja. Ini kan sebelumnya seperti ini Bapak Ibu ya, belum bold. Kemudian kita blok dan klik B. Bold ya sama seperti di Word ya Bapak Ibu ya. Kemudian pastikan klik tampilkan. Ini tempat filenya Bapak Ibu ya, tempat file silabus kita. Silahkan diklik saja langsung. Kemudian pilih file. Kita menuju ke berkas yang sudah kita siapkan ya Bapak Ibu ya, yang silabus mata kuliah. Nah, oke, silabus diklik, kemudian unggah file. Nah, oke, silabusnya sudah terupload ya Bapak Ibu ya. Kemudian langsung saja boleh simpan dan kembali ke kursus. Ini Bapak Ibu. Deskripsi sudah, cover, kemudian silabus sudah. Nah, kemudian kalau saya tampilkan yang paling penting lagi ya Bapak Ibu ya, absensi.
Nah, sebenarnya boleh saja ini absensi di bagian pertemuan, topik 1, 2, 3. Nah, cuman kan itu akan merepotkan kita. 16 kali pertemuan kita harus membuat 16 kali absen. Nah, kalau saya buat secara satu semester ya Bapak Ibu, kita cuma membuat absen itu 1 kali saja untuk semua pertemuan di mata kuliah ini. Nah, klik itu, tambahkan aktivitas tadi, kemudian pilih attendance. Ini kalau bahasa Inggrisnya itu attendance. Mungkin kita harus ubah dulu ya Pak Ibu ya bahasanya dengan bahasa Indonesia supaya tidak bingung. Oke, tambahkan aktivitas. Kemudian ambil yang kehadiran. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita buat absensi pengantar ilmu politik kelas B misalnya Bapak Ibu ya. Setiap temuan mereka harus ambil absen itu. Nah, kemudian awalnya begini, kita bold. Kemudian jangan lupa klik tampilkan deskripsi ya seperti sebelumnya. Nah, di bagian nilai ini silahkan diatur ya Bapak Ibu. Misalnya di silabus Bapak Ibu itu seperti arahan dari Kapuskom, penilaian tergantung setting yang diatur oleh dosen di grade atau nilai itu. Misalnya tugas 20%, kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, maka di bagian nilai maksimum ini Bapak Ibu boleh setting misalnya 10 ya. Ya, 10 ini maksudnya adalah 10% ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misalnya kita tetapkan untuk kelulusan absensi itu adalah 80% dari kehadiran, total kehadiran itu ya Bapak Ibu. Berarti bisa kita tulis di sini itu 8, maksudnya adalah 8% dari 10% ini. Nah, kalau pertemuan kita 16, nanti yang akan dihitung adalah 8% dari 16 kali pertemuan itu. Itu yang dianggap lulus dari absensi ini ya Bapak Ibu. Nanti akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini absensinya sudah terbuat ya Bapak Ibu. Cuman ini belum selesai Bapak Ibu. Masih ada pengaturan lanjutannya. Ya, Bapak Ibu, kita klik absensi. Nanti tampilannya akan begini ya Bapak Ibu ya. Ini belum ada sesi kita. Ya, atau pertemuan kita belum dibuat di sini. Kita klik tambahkan sesi. Klik tambahkan sesi. Kemudian ini yang perlu kita atur ya Bapak Ibu ya. Ini kita mulai perkuliahannya tanggal berapa? Misalnya tanggal 20 ya, hari Senin misalnya. Nah, tanggal 20 September. Kemudian September sudah, 2021 sudah. Oke. Kemudian waktunya misalnya kita akan atur sesuai jadwal itu jam 8.00 sampai 9.40 berarti ya Bapak Ibu ya. Kalau ini 2 SKS itu berarti 100 menit. Oke, 9.40. Kemudian di banyak sesi ini, karena ini adalah absensi 1 semester Bapak Ibu, kita harus klik banyak sesi, karena sesinya nanti adalah untuk 1 semester. Nah, kalau kita tidak klik banyak sesi, ini Bapak Ibu, dia hanya akan terbuat 1 kali pertemuan. Nah, kemudian diklik, kemudian klik ulangi sesi. Ini akan kita ulangi pada hari apa? Misalnya jadwalnya dari Senin, berarti kita klik hari Senin. Nah, ini ya, nanti dia akan setiap hari Senin itu akan diulang terus absensi ini Bapak Ibu ya. Dia akan muncul tadi dari jam 8 sampai 9.40. Nah, sekarang kita mau ambil, ini akan perkuliahannya akan dilaksanakan sampai misalnya 20 Desember 2021. Nah, ini terserah Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu akan membuat perkuliahan ini sampai November atau Desember. Nah, kita anggap saja Desember, 20 Desember. Nah, kemudian di bagian perekaman siswa, Bapak Ibu klik yang izinkan siswa. Jadi mereka bisa mengklik absensi mereka sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian klik tambahkan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, terlihat 14 sesi berhasil dibuat. Berarti ini maksudnya adalah 14 kali pertemuan.
Itu dari 20 September tadi sampai 20 Desember. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan setelannya ke setelan status. Ini adalah untuk menetapkan pengambilan absensinya Bapak Ibu. Misalnya kehadiran itu dari pukul berapa sampai pukul berapa. Kalau dianggap terlambat itu kalau sudah melewati jam berapa. Nah, kalau izin itu diperbolehkan sampai jam berapa, begitu juga dengan absen. Dihitung tidak hadir kalau sampai jam berapa, misalnya begitu. Ini ada tanda tanya, ini boleh diklik ya Pak Ibu, ini arahannya. Nah, ketika siswa presensi mandiri, jumlah menit setelah sesi dimulai ketika status ini tersedia. Ini status ini tersedia maksudnya jadwal perkuliahannya. Tadi kan kita set jam 8.00, berarti dihitung dari jam 8.00 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diubah, present ini bisa diubah menjadi hadir, late menjadi terlambat, itu terserah Bapak Ibu. Kalau saya, itu saya biarkan saja. Minimal kita juga mendapat beberapa kosakata di sini. Nah, ini saya tulis present itu 15 menit, berarti cuma bisa diambil present, dia akan tampil pilihan present itu dari 8.00 sampai 8.15. Lewat dari 8.15 ini Bapak Ibu, pilihan present itu akan hilang. Yang muncul hanyalah late, excuse, sama absent. Itu pun kalau kita buat pengaturannya lebih dari 15. Sedangkan kalau dari 8.00 sampai 8.15 itu akan muncul 4, yaitu present, late, excuse, dan absent. Nah, bagaimana kalau lewat dari 8.30? Maka tidak akan ada lagi pilihan Bapak Ibu ya, tidak ada lagi pilihan present, late, excuse, sama absen ini. Mereka tidak bisa lagi memilih kehadiran mereka ini. Nah, jadi kita bisa ingatkan mahasiswa bahwa untuk mengambil absen ini tepat waktu. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik perbaharui. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sudah tersimpan. Ini sudah diatur. Kita lihat sesinya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat dari sesi 1 sudah ada sampai ke sesi 14 ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada laporannya ini Bapak Ibu dari absensi ini. Misalnya Ibu klik laporan, dia akan ada di sini ya Bapak Ibu ya, keterangan-keterangannya. Kemudian misalnya laporan absensi, itu juga akan ada di sini. Namun saat ini belum ada yang ditampilkan karena belum dimulai sesinya ya Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu mau tambahkan yang lain-lain juga silahkan ya, tambahkan aktivitasnya. Ini banyak di sini menunya ya Bapak Ibu ya. Ya, ada kuis, ada obrolan juga, ada di sini kelompok karya, nah, penugasan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sumber ini boleh ada buku, kalau Ibu pakai sumber buku, ada file, ada folder, halaman, ada juga label, ada URL ya untuk menampilkan misalnya link video dan lain-lain. Nah, kemudian saya akan perlihatkan Bapak Ibu cara mengubah topik ini. Nah, di sini kan di silabus itu kan sudah ada topik-topik ya Bapak Ibu ya. Sudah ada mulai dari, kalau saya buat di sana rincian materi perkuliahan itu sudah ada dari pertemuan 1 sampai 16. Nah, itu ini kalau mau cepat ya Bapak Ibu, silakan klik aja ada gambar pensil di sini, diklik. Kemudian dipastekan saja. Tadi kan kita sudah ada materinya, sudah kita copy di bagian silabus. Ini sudah ada pertemuan 1 pengantar perkuliahan. Kemudian Bapak Ibu silakan enter saja, dia akan berubah secara langsung. Sebenarnya bisa juga melalui edit ini Bapak Ibu ya, edit atau ubah topik. Agak memakan waktu. Nah, ini pertemuan 1. Nah, di sini sebenarnya boleh saja dibuat ringkasannya, apakah itu identitas mata kuliah atau yang lain-lain. Atau kalau Bapak Ibu ingin menambahkan link Zoom di bawahnya juga silahkan. Ini berkreasi saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di awal-awal dulu saya tampilkan di bawah pertemuan itu adalah link Zoom. Tapi sebenarnya lebih bagus link Zoom itu ditampilkan yang tadi Bapak Ibu, yang bagian URL tadi ya Bapak Ibu ya, yang sumber itu lebih bagus. Nah, kalau tidak ada
ditambahkan juga tidak apa-apa ya Pak Ibu ya. Kita batalkan saja, kita cukup langsung klik yang tanda pensil tadi saja. Karena kita cuma akan buat topik. Nah, di sini di pertemuan 1 misalnya Pak Ibu akan memasukkan materi yang berupa PowerPoint kah, Word kah. Nah, terserah ya Bapak Ibu ya, mau sumbernya juga YouTube. Kalau saya kan sering sumbernya YouTube Bapak Ibu ya. Bisa diklik URL ini Bapak Ibu. Nah, jadi tidak harus di bagian deskripsi tadi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya yang sudah jadi. Nah, ini jadi nanti mereka kalau di bagian deskripsi ini Bapak Ibu ya, tugas pengantar ilmu politik pertemuan 2. Ini video penjelasan materinya. Nah, ini dibuat saja di bagian nama. Kalau Bapak Ibu cuma buat materi YouTube juga boleh, atau materi mata kuliah apa, atau materi YouTube mata kuliah apa, terserah Bapak Ibu namanya apa. Nah, kalau untuk URL-nya memang harus link YouTube-nya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kata-katanya boleh saja misalnya sama dengan yang sudah saya buat sebelumnya, di copy paste. Ini klik di sini, ini Bapak Ibu blok. Nah, kemudian ambil tanda tautan ini, klik tautan ini. Kemudian Ibu pastekan, dimasukkan URL ini. Nah, dipaste, kemudian diklik buka di jendela baru, kemudian buat tautan. Nah, silahkan lanjutkan ke klik tampilkan deskripsi. Dari YouTube, kemudian URL eksternalnya sudah. Ini tautan linknya juga sudah kita buat, diklik di sini. Kemudian simpan dan kembali ke kursus ya Bapak Ibu. Ini untuk pertemuan 1. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat sudah ada. Nah, ini ada error sedikit sehingga tidak muncul gambarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan materi PowerPoint. Nah, silakan tambahkan aktivitas, kemudian sumbernya file. Oke, tadi saya juga sudah siapkan PowerPoint di atas. Misalnya Bapak Ibu ketik itu materi PowerPoint. Kemudian di bagian deskripsi ini arahan kita sebagai dosen, misalnya pertemuan 2 konsep politik dan ilmu politik, atau boleh juga silahkan baca materi ini bla bla bla. Itu terserah Bapak Ibu deskripsinya mau seperti apa. Kalau saya ini karena pertemuan 1 saya sesuaikan. Kita pilih berkasnya Bapak Ibu ya. Ini kita akan menuju lagi ke berkas laptop kita. Kita cari file PowerPoint ya, materi PowerPoint yang sebelumnya tadi sudah kita siapkan ya Bapak Ibu. Ini misalnya pertemuan kedua yang ini saja kita ambil filenya. Sebenarnya kan ini pertemuan ke-1 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk contoh saja. Kemudian kalau ini sudah ada nama, kemudian ada deskripsinya misalnya pertemuan 1 perkuliahan cakupan target dan lain-lain. Nah, ini kita copy paste. Itu kalau untuk mengubahnya kebesarannya itu bisa Ibu ubah menjadi bagian atas kecil atau bagian atas sedang. Nah, kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, sebenarnya kalau untuk link Zoom itu juga bisa sama caranya dengan menambahkan link YouTube ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu tambahkan aja aktivitas tadi, kemudian ambil sumbernya yaitu URL, ya sama seperti menambahkan materi YouTube yang sebelumnya. Itu boleh juga Bapak Ibu tambahkan kalau memang menggunakan Zoom atau juga Google Meet dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu lakukan ya. Sebenarnya kalau untuk kreasi dalam perkuliahan ini terserah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau sumber materi dari YouTube itu Bapak Ibu, saya memang saya buat konten sendiri, bukan konten orang lain. Nah, jadi ketika misalnya mahasiswa akses sumber ini, mereka akan melihat kita sebagai dosennya yang menjelaskan materi tersebut. Dari apa yang saya sampaikan tadi itu adalah berdasarkan pengalaman saya,
apa yang saya pelajari dari berbagai sumber, juga dari tutorial dari teman-teman dosen juga, tutorial dari tutor LMS, kemudian juga saya cari di YouTube. Nah, mungkin masih banyak ini Bapak Ibu ya, kekurangan informasi dan juga sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan di LMS ini. Nah, untuk itu mungkin ke depan kita akan pelajari lagi. Kalau ada mungkin juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video ini yang Bapak Ibu belum paham, boleh juga ketik di kolom komentar. Nanti biasanya itu saya balas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Apakah saya balas menggunakan komentar juga atau juga bisa saya balas menggunakan video-video selanjutnya. Nah, itu ya Bapak Ibu, saya harap video ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu mungkin boleh bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam Unima Mapalus. Naluri Edukasi.